Setelah mempelajari hakikat dan ciri-ciri sebuah kelompok sosial, Anda mungkin bertanya, seperti apa sih bentuk dan jenis kelompok sosial di masyarakat? Nah, beberapa klasifikasi berikut akan membantu Anda menjawab pertanyaan tersebut. Durkheim membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan yang didasarkan pada solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Tiap-tiap kelompok dapat memenuhi keperluan mereka masing-masing tanpa memerlukan bantuan atau kerjasama dengan kelompok dari luar. Dalam masyarakat yang menganut solidaritas mekanik, yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Seluruh warga masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif, yaitu kesadaran bersama yang memiliki 3 karakteristik, yaitu mencakup keseluruhan kepercayaan dan perasaan kelompok, ada di luar warga, dan bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran kesadaran bersama akan dikenai hukuman yang bersifat represif atau hukuman pidana. Nah, kesadaran bersama itu menjaga persatuan, sedangkan hukuman bertujuan agar kondisi tidak seimbang akibat perilaku menyimpang dapat pulih kembali. Lalu yang kedua ada solidaritas organik. Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritas ini bersifat mengikat, sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Karena adanya kesaling tergantungan ini, ketiadaan salah satu unsur akan mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup bermasyarakat. Pada masyarakat dengan solidaritas organik, ikatan utama yang mempersatukan masyarakat bukan lagi kesadaran kolektif, melainkan kesepakatan yang terjalin di antara berbagai profesi. Hukum yang menonjol bukan hukum pidana, melainkan ikatan hukum perdata. Sanksi terhadap pelanggaran kesepakatan bersama bersifat restitutif. Artinya, si pelanggar harus membayar ganti rugi kepada yang dirugikan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah ia langgar. Menurut Ferdinand Tönnies, kelompok di dalam masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft, atau paguyuban dan patembayan. Gemeinschaft atau paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alami dan kekal. Contohnya, hubungan yang terdapat dalam keluarga, kelompok kekerabatan, dan hubungan dengan tetangga pada masyarakat tradisional atau pada masyarakat pedesaan. Menurut Tönnies juga Gemeinschaft ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, intim, pribadi dan eksklusif. Yang kedua, suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Gemeinschaft dapat dibedakan atas 3 tipe, seperti Gemeinschaft by blood, kedua, Gemeinschaft of place. Ketiga, Gemeinschaft of mind. Gemeinschaft of blood yaitu mengacu pada ikatan-ikatan kekerabatan. Contohnya, keluarga dan kelompok kekerabatan. Sedangkan kalau Gemeinschaft of place yaitu suatu ikatan yang terdiri atas orang-orang yang berdekatan tempat tinggal atau tempat bekerjanya sehingga mendorong orang-orang untuk berhubungan secara intim satu sama lain dan mengacu pada kehidupan bersama di pedesaan. Contohnya, rukun tetangga dan rukun warga. Lalu ada Gemeinschaft of mind, yaitu hubungan persahabatan yang disebabkan anggotanya memiliki keahlian, pekerjaan, atau pandangan yang sama sehingga mendorong orang untuk saling berhubungan secara teratur. Lalu yang kedua, menurut Ferdinand Tönnies, kelompok sosial dalam masyarakat adalah Gesellschaft atau patembayan. Patembayan ini merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri. Nah, Gesellschaft ini bersifat sementara dan semu. Di dalam Gemeinschaft ini, individu tetap bersatu meskipun tinggal secara berpisah. Sebaliknya, di dalam Gesellschaft, individu pada dasarnya terpisah meskipun ada faktor pemersatunya. Strukturnya bersifat mekanis, seperti mesin yang setiap komponennya memiliki fungsi atau kegunaan. Hal ini terjadi karena dalam masyarakat patembayan diutamakan keberlangsungan suatu hubungan perjanjian atau kontrak yang memiliki tujuan tertentu dan bersifat rasional. Masyarakat patembayan bersifat sementara.
Contohnya, Gesellschaft atau patembayan adalah hubungan dalam dunia industri atau organisasi politik. Selanjutnya ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut Charles Coley, di dalam masyarakat terdapat kelompok primer. Kelompok ini ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup terpenting kelompok primer adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Pergaulan yang intim ini menghasilkan keterpaduan individu dalam satu kesatuan, membuat seseorang hidup dan memiliki tujuan kelompok bersama. Klasifikasi kelompok juga diungkapkan oleh Ellsworth Faris. Ia mengkritik Coley yang menurutnya hanya menjelaskan kelompok primer. Menurut Faris, di dalam masyarakat juga terdapat kelompok sekunder yang formal, tidak pribadi dan berciri kelembagaan. Contoh kelompok sekunder adalah koperasi dan partai politik. Lalu ada juga yang dikatakan sebagai in-group dan out-group. William Sumner membagi kelompok menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. Menurut Sumner, dalam masyarakat primitif yang terdiri atas kelompok-kelompok kecil dan tersebar di suatu wilayah, terdapat pembagian jenis kelompok, yaitu kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group. Nah, menurut Sumner, di kalangan kelompok dalam dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Apabila kelompok dalam atau in-group ini berhubungan dengan kelompok luar, muncullah rasa kebencian, permusuhan, perang, atau perampokan. Rasa kebencian itu diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain dan menimbulkan perasaan solidaritas dalam kelompok atau in-group feeling. Nah, anggota kelompok menganggap kelompok mereka sendiri sebagai pusat segala-galanya atau etnosentris. Kajian dari Sumner dapat digunakan untuk menjelaskan masalah tawuran antar siswa, sebagaimana masyarakat primitif di kalangan siswa dari suatu sekolah dapat muncul in-group feeling yang kuat, yang terwujud dalam rasa solidaritas, kesetiaan, dan pengorbanan. Perasaan ini dapat memicu etnosentrisme, sehingga mereka memandang siswa dari sekolah lain dengan penuh rasa permusuhan, kebencian, dendam, dan hasrat ingin menyakiti. Rasa permusuhan antar sekolah ini terkadang diwariskan oleh satu angkatan ke angkatan yang lain. Membership group dan reference group dicetuskan oleh Robert Merton. Menurutnya, membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Namun, batas-batas keanggotaan tidak dapat dilakukan secara mutlak karena situasi yang tidak tetap akan memengaruhi derajat interaksi dalam kelompok. Ukuran utama keanggotaan seorang pada kelompok adalah tingkat interaksinya dengan kelompok tersebut. Adapun reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Seseorang tidak perlu menjadi anggota dari satu kelompok untuk menjadikan kelompok tersebut sebagai acuan pribadi dan perilakunya. Nilai-nilai, standar, dan keyakinan kelompok yang menjadi acuan atau reference, sehingga membimbing dirinya dalam bersikap dan menilai tindakannya. Menurut Surjono Sukanto, seseorang dapat menjadi bagian dari membership group dan reference group, dan dapat sulit dipisahkan. Misalnya, seorang anggota partai yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, orang tersebut menjadi bagian dari DPR, yaitu masuk ke dalam membership group. Namun, jiwa dan pikirannya tetap terikat pada partainya, yaitu reference group. Lalu selanjutnya, ada kelompok formal dan ada kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan tegas, dan kelompok ini sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Kelompok formal ini memiliki struktur dan administrasi yang pasti. Contohnya apa? Itu contohnya organisasi. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti. Kelompok informal ini umumnya terbentuk atas dasar seringnya pertemuan di antara anggota-anggota kelompok yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Contohnya adalah kelompok kecil di antara kelompok besar.
Kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok ini terdiri atas berbagai profesi atau memiliki pekerjaan yang sama. Anggota kelompok ini biasanya memiliki aturan atau pedoman dalam bertingkah laku, yaitu berupa kode etik. Ketika anggota kelompok melanggar kode etik tersebut, anggota kelompok lain bertugas untuk menilai. Contohnya kelompok ini adalah Ikatan Dokter Indonesia, Asosiasi Pekerja, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada kelompok volunteer. Kelompok volunteer ini adalah kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama juga. Namun yang membedakan kelompok ini dengan kelompok okupasional adalah keberadaan kelompok ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Umumnya, pembentukan kelompok ini dilandasi oleh kepentingan primer dan sekunder yang harus terpenuhi. Dengan adanya kelompok volunteer ini, kepentingan individu diharapkan dapat terpenuhi tanpa harus mengganggu kepentingan umum. Contohnya, tim sukarelawan yang membantu korban bencana alam. Terima kasih sudah mendengarkan video ini.